Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tidak pernah putus Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan iman dan Islam. Selawat dan salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Rasul pilihan kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat darinya di akhirat nanti dan masuk surga bersama Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali kita untuk sama-sama tafaqahu fiddin. Kajian kita di Masjid Raya yang kita cintai ini setiap Jumat malam. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang selalu mendapat barakah dan ridha dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada malam hari ini adalah tentang kewajiban umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai umat Rasul, pengikut Rasul, tentu ada kewajiban-kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja pada saat ini tidak bisa kita sampaikan secara menyeluruh. Tapi kita mencoba untuk menyampaikan hal-hal poin-poin yang cukup penting. Yang pertama adalah kewajiban kita kepada Rasulullah SAW adalah kita mengimani, beriman kepada Rasulullah SAW dengan seyakin-yakinnya bahwa Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengimani Rasulullah bagian daripada iman. Mengimani Rasulullah, mengimani Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada Rasul, percaya kepada Allah. Tidak percaya kepada Rasulullah SAW, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendustakan Rasulullah SAW, mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Dan juga kita mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka wajib kita secara keseluruhan untuk menerimanya, untuk mengimaninya, dan untuk meyakinkannya dengan seyakin-yakinnya. Maka oleh karena itu di akhir-akhir ini kita mungkin pernah mendengar ada sekelompok orang-orang yang tidak mau menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah, sebahagian tidak mau menerima. Jadi mau menerima yang cocok katanya. Jadi Islam, syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu yang diterimanya yang sesuai dengan budaya Nusantara. Yang tidak sesuai
tidak terima. Ini jelas adalah merupakan suatu bentuk kekufuran. Ini adalah merupakan suatu perbuatan murtad. Karena menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka Allah menjelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 51, ulaika humul kafirun haqqa. Mereka itu, kata Allah, adalah benar-benar kafir asli. Karena mereka adalah memisahkan antara Allah dan Rasulullah. Menerima sebagian ajaran Rasulullah, menolak sebagian ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita meyakini bahwa Rasulullah SAW itu adalah Nabi terakhir. La nabiyya ba'dah. Tidak ada lagi Nabi sesudahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, maka Muhammadun aba ahdim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu bapak salah seorang kamu, tapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Jadi tidak ada lagi nabi sesudah Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu, ketika ada orang mendakwakan dirinya sebagai nabi, maka kita umat Nabi Muhammad SAW wajib tidak percaya. Ya kan? Wajib tidak percaya. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini yang pertama, beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah taat kepada Rasulullah SAW. Taat kepada Rasulullah SAW. Waman ata ar-rasul faqad ata Allah. Waman ata Allah dakhala jannah. Siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah. Siapa yang taat kepada Allah maka baginya surga. Jadi wajib kita taat kepada Rasulullah SAW. Pada suatu ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau sekarang kami merasa rindu ingin bertemu denganmu ya Rasulullah, kami bisa bertemu. Tapi bagaimana ya Rasulullah kalau di akhirat nanti? Ketika kami ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, bagaimana kami ingin bertemu? Sedangkan Rasulullah adalah di surga yang paling atas. Surga yang paling atas itu adalah tempatnya Rasulullah SAW. Pada waktu itu Rasulullah tidak bisa menjawab. Kemudian turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, maka mereka, kata Allah, akan dikumpulkan bersama dengan para nabi dan orang-orang yang siddiq dan para syuhada dan orang-orang yang soleh, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Subhanallah. Jadi ternyata ketika kita mampu untuk taat kepada Rasulullah SAW, maka kita akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Akan dipertemukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan manusia-manusia pilihan Allah, orang-orang yang soleh, para syuhada. Subhanallah. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka oleh karena itu, taat kepada Rasulullah SAW merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Karena manfaatnya
sangat besar, baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian juga kewajiban kita kepada Rasulullah SAW apa? Mencintai Rasulullah SAW. Di hati kita ini harus ada cinta kepada Rasul. Jadi Rasulullah SAW itu harus hadir di hati kita. Harus hadir. Kenapa? Kenapa kita harus cinta kepada Rasulullah SAW? Karena Rasulullah SAW sangat amat cinta kepada umatnya. Ketika Rasulullah SAW mau meninggal dunia, Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, aku ingin bertanya kepadamu, bagaimana kau mencabut nyawa umatku? Bagaimana kau mencabut nyawa umatku? Kalaulah kau mencabut nyawa umatku dengan perasaan yang sakit, umatku merasa sakit, maka tolong sakitnya umatku dicabut nyawa itu, tolong lemparkan biar aku yang merasakannya. Coba, itu perasaan, mungkin ada perasaan kita ketika kita melihat anak kita sedang sakit. Seolah-olah kalau pacak penyakit itu dipindah, ya Allah pindahlah penyakit ke diri kami ini, orang tuanya. Saking kita sayang dengan anak kita, biar bapaknya yang sakit, biar umahnya yang sakit. Itu adalah ungkapan yang sangat sayang kepada anak. Tentu cintanya Rasulullah lebih daripada cinta seorang ayah, seorang ibu kepada anaknya. Subhanallah. Pada hari kiamat ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang pertama bangkit pada hari kiamat yang duduk di atas kuburan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia bangkit, apa katanya? Mana umatku? Mana umatku? Bagaimana keadaannya? Subhanallah. Yang dipikir umat. Ini kena cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Subhanallah. Begitu juga pada hari kiamat. Yang mana pada waktu itu, ketika orang sudah masuk surga, yang masuk surga sudah masuk surga, yang masuk neraka masuk neraka. Maka Rasulullah SAW keluar dari surga, menghadap Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, umatku yang masuk neraka kapan dia keluar? Coba bayangin. Ibarat ada keluarga kita masuk penjara, datang ke penjara, jengok keadaannya, bertanya kapan sidang, kena berapa tahun, kapan keluarnya, bagaimana keadaannya. Masya Allah, ini cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Sahabat Rasulullah SAW, Bilal. Jadi Bilal ini setelah Rasulullah meninggal, saking kencintanya kepada Rasulullah SAW, dia pergi meninggalkan Madinah. Dia pergi ke Syam pada waktu itu. Kemudian beberapa tahun di sana, dia dipanggil supaya pulang ke Madinah. Dia tidak mau pulang. Pada suatu malam dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi orang kalau sudah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, kata ulama, dia akan menjadi ahli surga. Karena Rasulullah tidak bisa diserupai oleh setan. Asli. Itu orang-orang yang hatinya bersih. Jadi orang-orang sudah bertemu, bermimpi dengan Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah Bilal langsung balik ke Madinah. Sampai di Madinah pada waktu itu di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab datang kepada Bilal, "Ya Bilal, tolonglah kau untuk mengumandangkan azan." Mengumandangkan azan. Kata Rasulullah, kata Bilal, "Aku tidak mau untuk mengumandangkan azan." Kenapa? Karena aku ingat dengan Rasulullah SAW. Akhirnya disuruh-suruh, tidak mau juga. Kemudian dibujuk oleh keluarga Rasulullah SAW. Anak-anaknya memujuk supaya Bilal untuk mengumandangkan azan. Akhirnya Bilal azan. Begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang di Madinah ingat itu, suaranya siapa? Suaranya Bilal. Orang tumpah ke jalan mendengar suara Bilal dan ingat. Mendengar suara Bilal azan, ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Bilal melapaskan kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, rak Bilal pingsan. Jadi azannya tidak selesai. Pingsan. Sakit sampai meninggal. Subhanallah. Inilah cintanya sahabat kepada Rasulullah SAW. Sekarang kita bertanya kepada diri kita. Sudah sejauh mana cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW? Sudah sejauh mana cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena tangan itu tidak bisa bertepuk sebelah. Iya kan? Tidak bisa tepuk sebelah tangan. Aisyah bertanya kepada Aisyah pada suatu ketika, berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku minta tolong doakan aku. Doakan aku ya Rasul." Kemudian Rasulullah SAW mendoakan Aisyah. Setelah didoa, jingak muka Aisyah senang gembira. Senang. Kemudian Rasul bertanya, "Kenapa kau senang?" Cerah. Kata Aisyah, "Aku merasa bahagia karena aku telah didoai oleh Rasulullah SAW." Apa kata Rasulullah SAW? "Saya," kata Rasulullah SAW, "mendoa umatku setiap sudah sholat 5 kali dalam sehari semalam." Masya Allah. Istrinya cinta kepada istrinya dibandingkan cintanya kepada umatnya. Coba bayangkan. Coba kita pikirkan. Subhanallah. Maka oleh karena itu, ya rahimallah, marilah kita untuk
menghadirkan cinta di hati kita, harus ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Kapan hari kiamat? Sampai 3 kali. Rasulullah SAW balik bertanya, "Apa engkau sudah siap?" "Belum ya Rasulullah, belum. Salatku masih sedikit, puasaku, ibadahku masih sedikit ya Rasulullah. Tetapi aku sangat mencintaimu ya Rasulullah. Aku sangat mencintaimu ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Kalau begitu, engkau akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat bersama dengan orang yang kau cintai." Subhanallah. Maka sudah sewajarnya kita ini menjadikan Rasul sebagai idola dalam kehidupan kita. Sebagai idola dalam kehidupan kita. Kita jadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Ini kewajiban kita, mencintai Rasulullah SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku mencintaimu ya Rasulullah di atas semua manusia kecuali diriku. Kecuali diriku." Kata Umar bin Khattab, "La ya Umar, la ya Umar." Kata Rasulullah, kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu ya Rasulullah di atas semua manusia, juga di atas diriku." Kata Rasulullah SAW, "Al-an ya Umar," baru sekarang. Masya Allah. Jadi cinta kepada Rasulullah SAW adalah segala-galanya. Kemudian Umar bin Khattab tanya sama anaknya, "Kenapa Umar bin Khattab cinta segala-galanya di atas semua manusia?" Apa kata Umar bin Khattab? Yang perlu kita catat di hati kita. Umar bin Khattab ini orang yang paling cerdas, orang paham tentang agama. "Aku berpikir," kata Umar bin Khattab, "kenapa aku mencintai Rasulullah SAW segala-galanya? Karena pada hari kiamat nanti, di yaumul mahsyar nanti, tidak ada yang dapat menolong. Tidak ada anak, istri, keluarga dekati kecuali inilah yang dapat menolong. Satu-satunya manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Subhanallah. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian juga kewajiban kita yang harus kita lakukan adalah banyak membaca selawat. Selawat kepada Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran Allah SWT menjelaskan, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Ini perintah loh. Allah berselawat kepada Rasulullah SAW. Malaikat berselawat. Tapi kita orang beriman, umat Rasulullah, ngapo tidak belajar selawat? Ini. Jadi salah satu yang harus kita lakukan sebagai umat Rasulullah,
Kita banyak baca selawat kepada Rasulullah. Salam. Kalau kita memang beriman, kalau memang kita cinta kepada Rasulullah. Rasulullah SAW itu kedudukannya tinggi, mulia. Kalau kita tidak berselawat, tidak ada kurang kemuliaannya. Tapi yang rugi kita, kalau kita tidak berselawat kepada Rasulullah SAW, yang rugi kita sendiri. Rugi kita. Pada hari kiamat ada seseorang sedang dihisap, ditimbang, amal ditimbang, dan Rasulullah SAW ada di situ tempat hisab itu. Kemudian seorang ini begitu ditimbang langsung amal kebaikannya lebih ringan daripada keburukannya, gitu. Oleh malaikat langsung masuk neraka, lempar neraka. Kata Rasulullah, kaget dulu. Tidak, kata malaikat. Kami diperintahkan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan apa yang tugas Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat yang memang sudah tugasnya, "Wahai malaikat, kau dengar apa yang dikehendaki oleh Muhammad." Kemudian malaikat itu baru mengatakan apa kehendak Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Tolong timbang lagi. Timbang lagi. Timbang. Ditimbang seperti biasa." Kemudian Rasulullah SAW mengambil sesuatu dari bajunya, diletakkan di timbangan itu. Dengan rahmat Allah SWT, timbangan itu berbalik arah, menjadi berat. Man khaffat mawazinuhu fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi syatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amalnya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia, selamat dia. Kaget itu orang. Kemudian dia bertanya, "Siapa? Kamu ini siapa?" "Saya adalah Rasulullah SAW." "Oh, tidak kenal." Kemudian dia bertanya lagi, "Apa yang diletakkan tadi? Membuat timbangan saya, membuat saya selamat." Itu kata Rasulullah SAW adalah, ketika kau hidup di dunia, kau pernah bersalawat kepadaku 1 kali. 1 kali. Itulah yang disimpan, yang membuat kau selamat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmatullah. Maka oleh karena itu, marilah kita banyak selawat kepada Rasulullah SAW. Banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan berselawat kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, barang siapa berselawat kepadaku 10 kali setiap hari, 10 kali setiap hari, maka dia akan mendapatkan syafaat dariku pada hari kiamat kelak. Tapi syafaat Rasulullah SAW, orang mendapat syafaat Rasulullah, surga. Subhanallah. Kemudian di hadis yang lain dikatakan, barang siapa membaca selawat kepada Rasulullah SAW 100 kali setiap hari, 100 kali, maka akan dikabulkan 100 hajat hidupnya, dikabulkan oleh Subhanahu wa taala. 100 hajat hidupnya. 30 hajat di dunia dikabulkan oleh Subhanahu wa taala. 70 hajat di akhirat lagi. Karena manusia yang paling butuh
Yang paling penting, yang paling mengharapkan bantuan di akhirat kah? Dunianya belum ada apa-apa dibanding dengan akhirat. Kesulitan, kesukaran, hajatnya kepada pertolongan. Berapa kali? 100. Jadi mulailah kita mulai besok. Mulai malam ini ada ya. Jangan kita ngaji terus ilmu numpuk dah diamalkan. Sebab kalau ilmu dah diamalkan itu seperti air tergenang. Tahu air tergenang? Jadi penyakit. Tempat nyamuk. Tempat nyamuk. Jadi ilmu itu diamalkan. Mulailah kita beramal. Sebab penyakit umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman sekarang banyak ilmu dah diamalkan. Ini kalau orang dulu ilmu sedikit diamalkannya, ya kan? Iya, sedikit ilmu diamalkan. Orang sekarang dapat ilmu mudah, tapi mengamalkannya susah. Mari kita beramal. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga diterangkan bahwa barang siapa membaca selawat kepada Rasulullah SAW 1000 kali dalam sehari. Banyak nian Ustaz. Tidak banyak lah. Pegang tasbih, coba selawat. Ada berapa menit? Dah sampai seberapa jam itu. Dah sampai. Kita jengah HP berapa jam? Berapa jam tengok HP? Kita baca selawat 1000 kali itu berapa jam? Berapa menit? Coba. Rasulullah SAW barang siapa membaca selawat kepadaku 1000 kali dalam sehari, bukan sehari, tiap hari, tiap hari besok dijadwalkan. Kitanya ada program, akhirat ada program. Jangan kita ini di dunia ini nak hidup mewah, nak hidup baik, di akhirat adalah hidup baik. Gimana? Kita di dunia kepingin rumah baik, tempat baik, kenderaan baik, makanan baik, minuman baik. Mati dah galak baik. Akhirat dah galak baik. Coba kita. Banyak selawat pada Rasulullah SAW. Barang siapa membaca selawat 1000 kali dalam sehari, terus, maka kata Rasulullah SAW, dia akan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Karena surga itu orang yang pertama kali netek pintu surga, tek itu adalah Rasulullah SAW. Siapa kata malaikat apa? Malaikat Ridwan. Mana tahu malaikat Ridwan, kita tahu. Adanya siapa penjaga surga? Malaikat Malik. Allah, malaikat Malik. Malik penjaga neraka. Apa salah masuk? Kata malaikat Ridwan, siapa di luar? Muhammad. Rakap itu. Masuk Rasulullah SAW yang pertama kali manusia masuk surga. Pertama kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian umat yang pertama masuk surga, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Wal akhirin wal awalin wal akhirin. Umat terakhir, umat pertama. Terakhir di dunia, pertama di akhirat. Pertama masuk surga. Insyaallah. Umat yang paling banyak masuk surga umat Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis Rasulullah jelaskan ada 12 saf, 12 baris masuk surga. Baris. Insyaallah baris tidak tahu. Besar baris panjang. Berapa baris tadi? 12 baris. 8 baris adalah umat Rasulullah SAW. Sisa berapa baris? 4.
4 itu umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Nuh, macam-macam umat yang lain. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk daripada barisan yang 8 tu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian juga adalah kita hendaklah kewajiban kita menghidupkan sunnah Rasul. Menghidupkan sunnah Rasul. Sunnah di sini apa itu sunnah? As-sunnah at-tariq. Sunnah itu tariq. Makna cara Rasulullah hidup itu. Jadi cara segala liku kehidupan Rasulullah itu kita ikutin. Kita ikut. Karena pada hari kiamat nanti ada orang-orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Dah ketemu. Ada 3 kesalahan manusia yang menyebabkan tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Yang pertama, orang yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua, orang yang tidak membaca selawat kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, orang tidak menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini. Maka oleh karena itu, marilah kita ini menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW? Bagaimana hidup Rasulullah? Cara Rasulullah berkeluarga, cara Rasulullah beribadah, cara Rasulullah mencari nafkah. Cara Rasulullah SAW memerintah. Sebab Rasulullah SAW adalah contoh, semua contoh kehidupan. Menjadi anak, menjadi seorang pemuda, menjadi seorang bapak, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang panglima, menjadi seorang kepala negara, menjadi seorang pedagang. Ini semuanya sudah dicontoh Rasulullah SAW. Jadi menghidupkan sunnah, menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adalah juga kewajiban kita adalah untuk meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Jadi kita ini untuk melanjutkan estafet agama syariat yang dibawa Rasulullah SAW, kita perjuangkan. Ya, terutama sekali kita tanam, kita amalkan, kita tanam kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita. Sebab tidak ada amal yang paling mulia dilakukan oleh seseorang di muka bumi ini kecuali dia melakukan amal-amal yang mana amal itu adalah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Jadi kita ni supaya ada saham lah. Ada saham. Kaki kita ditanya Allah Subhanahu wa taala, ada tak saham kita kepada agama? Kita jangan kita acu kepada agama kita. Kita tak boleh acu. Urusan agama kita, urusan kaum muslimin, tak boleh. Salah satu syarat kita nak menjadi umat Nabi Muhammad SAW adalah kita harus ada perhatian kepada urusan kaum muslimin, kepada urusan agama. Kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta apa hadisnya? Hadisnya itu maksudnya begini. Tidaklah beriman seseorang itu orang yang tidak peduli. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan dia tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka dia bukanlah umatku, kata Rasulullah. Masya Allah. Jadi kita harus peduli dengan apalagi keadaan sekarang. Bagaimana Islam yang sangat betul-betul di bawah yang sangat lemah, Islam yang sangat lemah. Sedangkan orang kafir sudah sampai kepada puncaknya. Maka oleh karena itu kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah kita punya perhatian kepada risalah, untuk menghidupkan risalah,
untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu rahimahullah, demikianlah beberapa hal yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini semua adalah ada manfaat untuk kita semua. Dari saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kelapangan kepada Allah manapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.